Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di Smart Active One Channel, pusat informasi dan tutorial. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat flyer menggunakan aplikasi Microsoft Word. Sebelum lanjut, silahkan dukung kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan ketika kami merilis video tutorial dan informasi terbaru. Baiklah smart people, langsung saja. Yang pertama, silahkan buka aplikasi Word yang ada di PC atau laptop kalian. Di sini kita pilih blank dokumen. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Silahkan smart people zoom in, lalu kita tentukan ukuran kertas yang akan kita gunakan. Jadi masuk ke layout, kemudian size. Di sini kita gunakan A4. Selanjutnya silahkan masuk ke insert. Di sini nantinya kita akan menggunakan banyak shapes ya. Jadi silahkan smart people masuk ke insert, pilih shapes, lalu pilih rectangle. Ini kita tarik, usahakan pinggirannya atau ukuran objeknya menutupi hingga pinggiran kertas yang kita punya. Ini kita ganti warnanya. Di sini kita pilih warna biru tua. Ini pinggirannya kita hilangkan, jadi shape outline kita pilih no outline seperti ini. Setelah itu kita masukkan shape berikutnya di format, akan otomatis muncul begini di bagian sebelah kiri. Di sini kita pilih oval atau yang lingkaran, kita tarik ini, tingginya bisa kita atur. Di sini kita pakai 20, kemudian untuk lebarnya kita bisa pakai 35. Enter. Nah, tampilannya kita perkecil dulu, jadi silahkan zoom in seperti ini atau 30%, lalu geser oval atau lingkaran yang kita punya ke atas. Setelah itu kita perbesar sedikit. Dalam posisi terselect seperti ini, silahkan pilih align. Jadi di kolom format ya, align center. Hasilnya akan seperti ini. Warnanya kita ganti menjadi putih. Oke. Selanjutnya oval ini kita copy atau duplikat. Jadi caranya tekan tombol Ctrl lalu tombol D. Setelah itu silahkan kita tarik. Ini sudah tercopy seperti ini. Kita posisikan di bawah seperti ini. Lalu kita posisikan di tengah juga. Jadi terselect seperti ini, pilih align center. Oke. Di sini kotaknya atau objek pertama tidak menutupi atau terdapat celah. Ini kita rubah jadi select kotak yang kita punya, lalu silahkan tarik. Nah, seperti ini sampai semua celah tertutupi. Kembali ke oval yang kedua atau lingkaran yang kedua. Ini warnanya kita rubah menjadi orange, lalu kembali kita duplikat. Warnanya kita pilih ini bright green atau hijau terang. Pinggirannya kita hilangkan jadi shape outline. Di sini no outline. Lalu untuk lebarnya di sini kan 35, kita rubah menjadi 30. Setelah itu kita posisikan di tengah jadi align center. Ini kembali kita duplikat jadi Ctrl D. Setelah itu kita tarik ke bawah. Untuk lebih jelasnya kita ganti warnanya dulu menjadi putih seperti ini. Ini kita posisikan di tengah juga, center seperti ini. Lalu lebarnya kembali kita rubah menjadi 35. Kemudian align center. Hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan memasukkan gambar. Jadi smart people harus menyiapkan gambar ya, yang berkenaan dengan untuk apa flyer
kalian buat. Jadi di sini saya akan membuat flyer untuk penerimaan siswa ya. Jadi kita masukkan gambar, pilih insert, lalu pictures, lalu cari folder. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Oke, di layout option kalian klik, lalu pilih ini in front of text. Sekarang kita zoom in. Oke, kita perbesar seperti ini. Setelah itu geser fotonya hingga menutupi seperti ini, pinggirannya mencapai pinggiran ini. Jadi ini bisa besar lagi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi kalian boleh memakai gambar yang lain ya, gambar siswa kalian atau apalah. Setelah itu kalian dalam posisi terselect ya, dalam posisi terselect kalian klik send backward. Ini 1 2 3 4 5. Oke, 5 kali. Setelah itu kalian select objek yang berwarna biru atau kotak atau persegi yang kita masukkan tadi. Kalian klik kanan, pilih format shape. Oke, akan muncul jendela seperti ini di sebelah kanan. Di bawah icon ember ini kalian klik fill. Oke, solid fill, transparansi di sini kalian rubah menjadi 30 seperti ini. Oke, kemudian select oval yang bagian atas, kalian rubah juga transparansinya menjadi 30. Setelah itu ini bisa kalian close dulu. Bagian atas ini kembali harus kita edit. Jadi caranya kalian klik kotak atau persegi yang kita punya ini, silahkan geser sedikit, kemudian select foto hingga pinggirannya muncul seperti ini untuk mengedit. Bila sudah muncul ini kalian tarik hingga menutupi pinggiran kertas, lewat juga tidak apa-apa. Lalu kembali select, kita posisikan kembali seperti ini. Selanjutnya kita masukkan logo, di kembali insert pictures, sini kita cari logo. Oke, akan muncul seperti ini tapi berada di balik atau layar paling belakang ya dari semua objek. Jadi kembali kita pilih pilihan layout yang ada di bagian pojok kanan atas dari objek, klik, lalu pilih in front of text. Oke, maka akan muncul seperti ini. Ini bisa kalian close. Sekarang kita resize, kemudian kita zoom in. Ini akan kita posisikan di sini. Oke, untuk oval yang bagian atas kita hilangkan dulu ya garis pinggirnya, tadi kelupaan. Jadi select oval yang bagian atas, kemudian format shape outline, kalian pilih no outline. Oke, ini yang orange juga, ini masih ada garis pinggirnya, kita hilangkan ya. Kalian hilangkan, pastikan semua objek tidak memakai outline. Oke, setelah kita posisikan logonya, sekarang kita masukkan teks pertama, pilih insert, lalu text box. Kalian pilih draw text box yang bagian bawah. Terus kita gambar text boxnya. Sekarang kita tuliskan, klik pinggirannya atau garis kotaknya. Setelah itu shape-nya kalian pilih no fill, dan outline-nya kalian pilih no outline. Kemudian masuk ke home. Di sini kita ganti fontnya. Ini saya akan gunakan geometri 415. Kemudian ukurannya saya perbesar seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian tekan tombol shift, lalu klik logonya, di format kalian pilih group, lalu group. Seperti ini. Setelah itu align center. Jadi posisinya sudah pas di tengah seperti ini.
Sekarang kembali kita pilih insert, pilih text box, lalu draw text box. Kita tarik text boxnya, kita masukkan teks lagi 2020 ya. Kembali shape-nya kita hilangkan, garis pinggirnya juga kita hilangkan. Lalu masuk home, kita ganti fontnya, ini Arial Black ya. Lalu warnanya kita jadikan orange, ukurannya kita perbesar seperti ini 48. Oke. Lalu ini kita duplikat, kita copy ya. Oke, untuk teks yang kedua ini kita ganti. Ini kita perkecil ukuran fontnya. Fontnya di sini kita bisa ganti. Sini saya pakai Futura. Jadi Smart People bisa menggunakan jenis font yang lain ya. Dan ini diduplikat kembali jadi Ctrl D. Kemudian teksnya kita ganti seperti ini. Kemudian warnanya kita jadikan putih. Ini ya. Ukurannya juga di sini saya perkecil. Jadi untuk teks students ini juga kita jadikan putih seperti ini. Dan jaraknya kita atur. Jadi Smart People silahkan bereksplorasi ini. Kemudian kita select ketiga objek ini, teks ini. Atur posisinya ini. Lepas di sini kotak birunya ikut ya, jadi kembali kita geser ke atas, ikut terselect tadi. Nah, saat ini setelah itu kalian pilih shape, jadi di kolom format di bagian kiri kalian pilih kotak rectangle, lalu tarik seperti ini. Oke. Kemudian shape filenya kita hilangkan, pilih no fill. Kemudian shape outline kita jadikan orange, tebalannya kita rubah menjadi 6. Oke. Setelah itu kembali kita akan masukkan shape. Kali ini kita akan masukkan ini flowchart manual input. Oke, kita tarik di sini. Oke, kemudian di kolom rotasi kita pilih flip vertikal, warnanya kita ganti menjadi putih, outline-nya kita hilangkan. Ini enter. Setelah itu kita duplikat, Ctrl D. Kemudian di rotasi kembali kita klik, pilih flip horizontal, lalu posisikan seperti ini. Kemudian select yang pertama seperti ini. Kemudian klik tombol group, pilih group. Ini kita perkecil seperti ini. Kemudian posisikan di sini. Ini ya. Ini untuk kotaknya kalian kembali resize, atur. Untuk students ini kita tambah ukurannya ya. Jadi select student, text students, lalu ke home kita rubah ukuran font. Di sini kita perbesar sedikit ya. Ini kita jadikan 28. Kemudian admission, oke, kita juga jadikan 28. Jadi bila teksnya terpotong atau cuma nampak sebagian, kalian bisa menarik garis kotak teks ya. Setelah itu kita kembali klik students, kita duplikat, lalu geser di sini. Teksnya kita ganti bisa seperti ini.
kemudian ukurannya bisa 20, warnanya kita rubah menjadi tetap putih saja ya. Kita geser di bagian kanan seperti ini. Setelah itu kembali kalian pilih insert, lalu pilih text box, pilih draw text box seperti ini. Pada kolom teks kalian ketikkan sama dengan lorem, buka kurung, tutup kurung, enter. Ini adalah rumus untuk membuat teks otomatis. Ini kita rata kanan juga. Untuk teks ini kita hilangkan warna kotaknya ya, kemudian masuk format, shape fill-nya kita pilih no fill, lalu outline kita pilih no outline. Untuk warnanya di sini kita ganti menjadi putih seperti ini ya. Warna text about kita ganti menjadi orange seperti ini. Ini kita geser hingga rata dengan text about. Setelah itu kembali kita akan masukkan shape. Di sini kita pakai oval. Silakan masukkan 3. Jadi kita duplikat oval ini sebanyak 2 kali. Atur posisinya seperti ini ya. Untuk oval yang di tengah ini kita bisa perbesar. Oke. Lalu select ketiga oval ini, lalu pilih align, kalian pilih ini distribute horizontal, kemudian align middle, tinggi oval yang tengah. Jadi kita mulai yang tengah ya, kalian klik kanan, kita klik kanan, kemudian di bagian bawah fill ini kita klik. Di sini kita pilih picture, pilih from file, ini kita cari foto untuk kita masukkan. Di sini saya akan gunakan foto ini. Oke, ini kemudian kita masuk ke format picture. Di sini akan muncul 2 format ya. Yang pertama format untuk drawing tools untuk shape, kemudian picture tools. Oke, setelah masuk ke picture tools, di sini kita pilih crop, lalu pilih fill. Setelah itu lepas selectnya. Oke, kembali kita pilih ini oval yang di tengah yang sudah ada fotonya. Kita masuk format untuk drawing tools. Di sini outline-nya kita pilih orange, jadi kita beri outline ya. Ketebalannya kita pilih 3 seperti ini. Lalu kita bergeser ke oval yang pertama. Ini juga akan kita ganti. Jadi kita klik kanan, pilih fill, lalu picture. Sini kita browse. Sini saya pilih yang kedua. Foto kedua ini seperti ini, lalu masuk ke picture tools, pilihan crop, kemudian fill. Setelah itu kita select oval yang kedua atau yang sebelah kanan. Ini kita klik kanan, pilih fill, lalu picture, kemudian kita browse. Gambar berikutnya saya gunakan ini, lalu insert, lalu masuk ke picture tools, crop, fill. Ya, setelah itu kita select oval yang bagian kiri, tekan shift, tombol shift pada keyboard, lalu klik oval yang sebelah kanan. Setelah itu kita masuk ke format drawing tools,
shape outline-nya kita pilih orange juga, ketebalannya kita pilih 2/4, lalu lepas selectnya, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk bagian atas ya. Sekarang kita lanjut untuk bagian bawahnya. Jadi kalian boleh menambahkan apa saja. Di sini tentunya foto-foto siswa kalian ya, untuk promosi sekolah kalian. Kemudian di sini kita klik text about yang ada di atas, kemudian Ctrl D. Ini kita tarik ke bawah seperti ini. Kita bisa zoom in dulu. Di sini pada saat terselect kita masuk ke home, kalian pilih center. Oke, seperti ini. Setelah itu kita atur kotaknya. Oke, pastikan teksnya tidak terpotong ya. Kita ganti teksnya dulu. Di sini kita masuk, jadi kita select ya, klik garis pinggirnya, kemudian masuk format, shape fill-nya. Di sini kita pilih blue dark atau blue gray seperti ini. Kemudian warnanya outline-nya, kemudian outline-nya pilih no outline. Untuk warna teksnya di sini kita pilih putih. Oke, lalu kembali ke home. Ini ukuran fontnya kita perkecil. Oke, kita pilih 16. Setelah itu kalian atur kembali kotaknya. Ingat, pastikan teksnya tidak terpotong dan geser. Ini kita duplikat. Setelah itu kita pasang di sini. Teksnya kita rubah. Oke, kemudian kita duplikat lagi, kita letakkan di antaranya. Kelas B, klik pinggirannya, garis pinggirnya. Oke, setelah itu kita masuk ke format, fill-nya kita hilangkan jadi no fill. Kemudian outline kita munculkan, kita samakan dengan warna ini ya, kotak kelas A dan kelas C. Jadi kita pilih blue gray. Begitu pula untuk kotaknya, garis kotaknya kita pilih blue gray. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kita select ketiganya. Oke, ketiganya seperti ini. Kemudian pilih align horizontal, distribute horizontal. Oke, biar rata. Setelah itu ini kita bisa group seperti ini, kemudian align center. Oke, setelah itu teks yang ini klik garis pinggirnya atau garis kotaknya, kemudian duplikat. Ini kita geser di bawah sini. Oke, lalu kita pilih center di kolom home. Oke, di sini cukup 2 baris saja. Ini juga kita posisikan di tengah. Jadi kalian select atau klik garis kotaknya, kemudian format, align center. Selanjutnya setelah itu di sini kita akan masukkan gambar lagi. Jadi silakan pilih insert, pictures. Nah, ini saya punya foto seperti ini. Oke, kembali untuk play optionnya kita klik, pilih in front of text. Ini kalian close, lalu kita geser, ukurannya saya perkecil. Oke, ini posisikan di tengah, jadi select kemudian align center. Oke, kemudian kita letakkan gambar ini di bawah oval yang berwarna putih. Jadi kita klik
send backward untuk segitiga terbaliknya, kemudian send to back. Oke, maka dia akan berada tepat di belakang sekali. Setelah itu usahakan masih terselect ya, kalian pilih bring forward. Jadi kalian klik 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah muncul seperti ini, kita bisa lanjut lagi untuk teks selanjutnya. Di sini kembali kita pilih, kita select about, klik garis pinggirnya ya, yang putus-putus, kemudian kita duplikat. Ini kita tarik ke bawah. Sekarang ini kita ganti ukuran fontnya, kita bisa perkecil 16. Oke, sini ini untuk gambar orangnya bisa kita perkecil lagi. Kemudian align center. Terus kembali ke text requirements atau persyaratan. Ini warnanya kita ganti menjadi blue gray atau yang warna gelap seperti ini. Oke, kemudian kita select teks yang ini. Oke, kemudian silahkan kalian duplikat, tarik ke bawah requirements. Ini kita ganti menjadi rata kiri, lalu ukurannya kita rubah. Ini kita tarik. Setelah itu masih di kolom home, kita pilih bullet. Di sini kita pilih yang ini, kita atur boleh. Oke, setelah itu requirements ini kita duplikat, geser di sini. Jadi ini tingginya harus sama ya ukurannya, jadi kita select keduanya, kemudian masuk format, align, pilih middle. Nah, seperti ini. Ini kita ganti pilih admission date, jadi teksnya kita ganti admission date, jadwal pendaftaran, geser menggunakan kursor tanda panah, tombol panah di keyboard ini. Kemudian kembali kita select teks yang ada di atas, Ctrl D, ini kita geser ke sini, lalu masuk home, kita pilih rata kiri, dan ini kita perkecil. Tentunya nanti di sini teksnya berisikan tanggal ya, tanggal pendaftaran atau jadwal pendaftaran. Kemudian ini admission date kita duplikat lagi, Ctrl D, kemudian kita geser ke bawah. Kemudian di sini kita ganti teksnya admission. Oke, kita jadikan rata kiri. Ini kita tarik admission process atau langkah pendaftaran. Kemudian teks ini kita duplikat, kita tarik, pindahkan di bawah sini. Ingat untuk mengatur jarak ya, spasi. Kemudian kita kemudian ini requirements, kita klik, kemudian duplikat, kita geser ke bawah, teksnya kita ganti. Anggaplah kalian akan membuat pendaftaran online ya. Jadi di sini registration link, ini kita duplikat, teksnya kita ganti, kalian masukkan,
tentu linknya, kemudian ukuran fontnya kita perkecil, warnanya kita ganti menjadi putih, terus spasinya oke seperti ini. Lalu di sini kalian bisa masukkan logo lagi, jadi insert pictures. Ini saya masukkan logo ini, Tutpuri. Jadi kembali di layout option kita pilih in front of text, dan ini kita perkecil ini seperti ini ya. Kemudian bisa kalian tambahkan lagi mungkin logo provinsi atau logo sekolah kalau ada. Ini logo ya. Di sini juga masih ada space kosong. Ini jadi kalian masih bisa memasukkan beberapa teks di sini bila perlu. Oke. Kemudian untuk bagian bawah ini kita masukkan, jadi kembali kita copy dulu ya, registration link. Ini kita duplikat, tarik ke bawah sini. Oke, for more info atau info lanjut, ini center seperti ini, dan klik garis putus-putus ini, lalu format, align, center. Oke. Kemudian di sini kita masukkan kontak. Di sini kita masukkan kontak. Jadi kita copy ini, duplikat, geser ke sini. Kita delete. Kalian masuk ke insert, pilih simbol. Oke, more symbols, lalu cari simbol telepon atau gambar telepon, insert. Oke, lalu close. Ini kita sudah punya gambar telepon. Kalian select seperti ini, masuk ke home, lalu kalian rubah ukurannya menjadi 20. Setelah itu pas selectnya, di sini kalian tuliskan kontak tentunya. Ini kalian select, kita perkecil. Setelah itu ini kita duplikat, geser ke sini. Di sini kita bisa masukkan alamat. Jika kalian alamat yang kalian punya itu agak panjang, ukuran fontnya bisa kalian perkecil lagi. Oke. Ini masih terlalu besar ya karena menggunakan font ukuran 18. Ini masih bisa kita perkecil. Di sini kalian masukkan alamat, your address. Kemudian kita masukkan icon juga ya untuk address. Jadi silakan pilih insert, shapes. Di sini kalian pilih flowchart ini, lalu pilih ini merge. Kemudian kita samain. Tentu icon ini bisa kalian ganti. Kemudian warnanya kita jadikan blue gray. Outline-nya kita hilangkan. Nanti ini. Setelah itu kembali kita duplikat, kita geser ke sini. Oke, di sini kalian bisa masukkan website. Ikonnya kita ganti, ini kita rata kiri ya. Kemudian kita cari icon. Jadi kalian cari icon ini ya, untuk web.
Di sini kita bisa cari di shape. Kita coba ini saja di flowchart untuk OR ya. Kemudian warnanya kita pilih blue gray juga. Kemudian shape outline-nya kita jadikan putih seperti ini. Kemudian kita select semua objek yang ada di bawah, baik itu teks dan shapes seperti ini. Lalu kita pilih align middle. Oke. Setelah itu group, pilih group. Lalu kembali align center. Hasilnya seperti ini. Oke, smart people. Inilah flyer kita. Tentunya ini masih bisa kalian kembangkan biar lebih menarik lagi. Ini desain ini tentunya juga kalian bisa ubah dengan model yang lain, model desain yang lain. Intinya untuk cara kerja itu tidak akan jauh berbeda. Oke, smart people, saya kira itu tutorial bagaimana cara membuat flyer menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Jika kalian menganggap tutorial ini bermanfaat, silahkan like, kemudian share. Dan jika kalian memiliki pertanyaan berkenaan tutorial ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Selamat mencoba, selamat berkarya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.